Oke, aplikasi perangkat bergerak. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu perangkat yang terdapat di perangkat bergerak atau mobile device, yaitu perangkat hardware. Kalau kemarin kita bahas mengenai software dan perkembangan eh, perangkat bergerak ya, aplikasi perangkat bergerak. Sekarang kita bahas mengenai hardware yang terdapat di perangkat bergerak, terutama di mobile phone, karena itu yang mungkin akan sering kita temui untuk tempat kita menginstal aplikasi gitu ya. Oke, jadi, perangkat keras ini merupakan, hal yang, apa ya, hal-hal, perangkat elektronik terutama yang terdapat di, mobile phone atau mobile device. Ada banyak mobile device seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak juga hardware-hardware yang diletakkan pada mobile phone tersebut, itu karena ukurannya semakin kecil, semakin kompak, lebih mudahkan untuk diletakkan dalam smartphone atau dalam mobile phone. Nah, seperti kita lihat di samping ini adalah gambar dari salah satu mobile phone atau smartphone yang beredar di pasaran, yaitu iPhone 4. Kita bisa lihat di sini ada banyak perangkat keras ya, perangkat keras, terutama perangkat keras elektronik yang terdapat dalam satu tempat kecil yang mungkin hanya satu genggaman kita, gitu. Jadi, dalam peranti bergerak modern saat ini memiliki perangkat keras internal atau onboard yang khas jika dibandingkan dengan telepon bergerak generasi awal maupun komputer personal. Jadi, sehingga perkembangan zaman, perangkat elektronik ukurannya semakin kecil, jadi bisa diletakkan dalam satu ukuran eee yang lebih kecil, lebih kompak sehingga bisa masuk dalam satu genggaman tangan saja, gitu. Kalau kita lihat dari gambar di samping ini, udah banyak terdapat perangkat keras dalam satu smartphone. Kita bisa lihat ada motherboard, di mana di sini ada IC, ada beberapa IC, misalkan ada prosesor seperti OTA, ada misalnya IC untuk sensor, akselero, giro, GPS, lalu juga ada IC untuk sound card-nya, lalu ada IC power juga. Jadi ada macam-macam di sini, karena ukuran IC itu kecil, bisa diletakkan dalam ukuran yang kita lihat di sini, ukurannya juga cukup kecil gitu ya, dan sangat tipis. Lalu ada baterai untuk, power, lalu ada charging port, ini untuk tempat, memasukkan, daya ya. Biasanya kalau charging port ini jadi satu juga dengan transfer data, gitu. Kalau iPhone dan Android mungkin beda, kalau Android kebanyakan menggunakan micro USB, kalau iPhone itu ada, port komunikasinya sendiri, saya lupa apa namanya itu, tapi kalau di Android biasanya menggunakan micro USB. Seperti itu. Kalau sekarang kan menggunakan USB Type-C, itu yang kebanyakan ya. Itu untuk transfer data dan untuk charging, seperti itu. Kalau sekarang kebanyakan sudah, kalau dulu itu kan ada headphone jack, kita bisa lihat di sini ada headphone jack, ini untuk, eee, mencolokkan ini ya, untuk, tempat output output berupa suara dengan menggunakan headset, headphone, atau earphone, seperti itu. Di sini misalnya berupa jack 3,5 mili. Nah, tapi di, perangkat-perangkat yang baru ini sudah banyak dihilangkan karena makan tempat yang cukup besar sehingga digabungkan dengan charging port-nya juga atau, eee, ditransfer datanya itu di micro USB, gitu. Tidak cuma di iPhone, beberapa perangkat Android pun sekarang juga mulai menghilangkan headset jack. Lalu, untuk output suara diletakkan juga di charging port-nya atau di micro USB-nya, gitu. Terus ada sound modul, ini untuk, speaker, lalu ada main chassis di mana meletakkan semua perangkat kerasnya, lalu ada tombol power, tombol volume, dan tombol mute. Lalu ada motor vibrator, getar ya, getar kalau ada notifikasi atau kita main game itu getar-getar. Terus ada kamera juga untuk menangkap gambar. Nah, ini hanya sebagian kecil yang sudah disebutkan. Sebenarnya banyak lagi fitur-fitur atau perangkat keras yang terdapat di, smartphone. Seperti ini belum ada LCD, yang paling khususnya ini LCD kelihatan ya, itu LCD juga termasuk perangkat keras juga. LCD terus, ada juga, eee, ini ada GPS, itu kan seharusnya dia perangkat keras, cuma di sini tidak disebutkan, hanya disebutkan di motherboard ini aja. Ini sebenarnya di sini ada banyak IC-IC, fitur-fitur perangkat keras yang kita sebutkan. Ini ada banyak bagiannya di sini. Kamera pun hanya satu, biasanya kamera kalau sekarang tuh minimal ada 2, depan belakang, bahkan sekarang yang belakang ada 4. Itu perkembangannya semakin lama semakin semakin, luas, semakin
maju gitu ya. Oke, hadirnya perangkat keras khas tersebut melahirkan berbagai ide dan inovasi pada jenis aplikasi perangkat lunak bergerak. Nah, karena banyaknya fitur-fitur yang bisa disematkan dalam smartphone, maka membuat orang-orang itu berpikir untuk membuat aplikasi yang bisa memanfaatkan fitur-fitur atau aplikasi bisa memanfaatkan perangkat keras yang terdapat pada smartphone itu sendiri. Mulai dari untuk game menggunakan gyro, Axelero, ada juga game yang menggunakan kamera, kan untuk virtual reality gitu ya. Terus juga ada yang memanfaatkan eh selain game bisa bisa dimanfaatkan untuk maps itu menggunakan GPS. Gitu. Terus sekarang ada ini semacam Gojek atau Grab itu yang memanfaatkan GPS juga itu membantu kita untuk transportasi gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya aplikasi-aplikasi yang muncul terus digunakan dengan memanfaatkan perangkat keras yang terdapat pada smartphone itu sendiri. Gitu. Nah, ini adalah daftar perangkat keras yang terdapat dalam smartphone. Yang pertama ada layar, kita tahu ada keypad, itu untuk masukkan teks, lalu GPS, Global Positioning System, berarti untuk menunjukkan lokasi, lalu ada biometric sensor, ini yang biasanya untuk mendeteksi uh, ciri khas khusus atau identitas khusus yang dimiliki oleh masing-masing orang, yang tiap orang itu berbeda, bahkan pada orang kembar, misalkan sidik jari, atau mungkin iris, atau bentuk muka gitu ya. Lalu ada internal sensor, ada akselero, giro, digital kompas, dan lain-lain, ada banyak. Ada kamera atau video, kamera untuk merekam video gitu ya, atau foto atau video. Ada prosesor, ini sebagai otak dari smartphone. Lalu ada memori, baik memori RAM, dan juga memori storage untuk menyimpan file atau data. Lalu ada Bluetooth untuk komunikasi wireless dengan jarak terbatas. Lalu ada Wi-Fi untuk komunikasi wireless juga biasanya digunakan untuk transfer data internet. Kalau kita juga bisa untuk hotspot, di mana kita memberikan internet berarti yang memberikan akses internet ke orang lain. Lalu ada audio playback, ada external output berupa USB atau micro USB dan jack audio. Seperti itu. Oke, untuk layar sendiri kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini. Ini mulai dari perkembangan layar di perangkat mobile device atau mobile phone yang pertama kecil, hitam putih berupa dot matrix, lalu seiring dengan perkembangan waktu semakin besar, semakin luas. Kalau dulunya menggunakan keypad yang besar, lama-lama keypadnya dihilangkan digantikan dengan layar yang bukan luas dengan menggunakan touchscreen. Gitu. Kalau dulu belum ada touchscreen, jadi inputnya itu berupa keypad. Sekarang udah touchscreen, semuanya inputnya masuk ke atau ada di dalam touchscreen itu sendiri. Jadi dari dulu awalnya LCD dot matrix, lalu berkembang ke LED dot matrix. Gitu. Ini dulu warnanya hitam putih, jadi berwarna, dan resolusi atau ukurannya itu semakin besar. Terus kalau dulu awalnya masih belum bisa touchscreen, sekarang sudah berkembang menjadi touchscreen atau layar sentuh. Bahkan di iPhone itu ada 3D Touch, jadi tidak cuma kita bisa ini dua dua dimensi ke atas ke bawah juga bisa X, Y juga bisa Z atau ditekan itu. Jadi kalau kita di Android itu kita menekan lama ya. Kalau di iPhone itu cukup ditekan dengan lebih keras. Itu untuk menggantikan tekanan kalau di Android berarti menyentuh dalam waktu yang lama. Di gambar yang di bawah ini kita bisa lihat perkembangan bahkan untuk touchscreen sendiri mengalami perkembangan ukuran ya. Dari awalnya cuma di 2010 itu 3,2 inci, sekarang di 2019 itu sampai 6,6 inci. Bahkan ada tablet yang ukurannya 8, 10 gitu ya. Tapi kalau untuk smartphone sendiri biasanya ukurannya sekitar 6 lah sekarang. Gitu. Sekarang perubahannya itu bukan lebih besar lagi, tapi bagaimana tampilan depan itu berukuran penuh. Jadi tidak ada tombol fisik sama sekali di tampilan depan layar. Itu. Sekarang semuanya mengejar ke sana. Jadi bagaimana kamera depan itu ukurannya kecil. Kalau kita lihat tuh ada dot matrix, bahkan sekarang dikembangkan bagaimana bisa ada kamera di bawah layar gitu ya. Di bawah layar. Jadi nanti layarnya tuh full layar
tidak ada tampilan apapun gitu. Nanti kalau kamera depan pun bisa dia sebenarnya ada kamera cuma tertutupi oleh layar LCD. Jadi standing box seperti itu. Oke, untuk resolusi layar dulu VGA rasio 4:3 dengan panjang dan lebar 640/80. VGA. Ini yang perkembangan zaman, ada SVGA, XVGA, HD, ada Full HD, 4K sekarang 8K. Tapi untuk HP kebanyakan sekarang masih layarnya yang banyak beredar di masyarakat tuh Full HD ya, FHD. Meskipun di perangkat-perangkat high end itu mungkin sudah ada yang WQHD gitu. Atau mungkin bahkan udah ada yang 4K, belum. Kalau 4K setahu saya sih belum ada ya. Setahu saya sih masih WQHD atau 2K. 2K itu kalau nggak salah masih ada. Samsung itu layarnya AMOLED kalau nggak salah sudah uh, resolusinya 2K UHD gitu. Jadi semakin lama untuk rasionya sendiri kebanyakan masih 16:9. Hanya lebar panjang dan lebar dari resolusi pixelnya itu yang semakin besar gitu sampai 2000-an gitu. Nanti ada pengaruhnya eh, berarti kalau panjang dan lebarnya itu semakin besar, apakah ukurannya juga semakin besar? Itu kan. Kalau dulu FHD dengan WQHD seharusnya ukuran layarnya berarti lebih besar yang WQHD. Apakah selalu berbaris lurus seperti itu? Nah, itu tentu saja jawabannya adalah tidak ya. Jadi ini tuh pixel, bedakan ukuran pixel dengan dimensi layar. Nanti ada pengaruhnya. Kita bahas selanjutnya. Oke, jadi dimensi layar, ini dimensi layar perbandingan di beberapa iPhone. Di iPhone 6 itu masih 4,7 inci, di iPhone 7, 8 semakin besar menjadi 5,5 inci. Sedangkan sekarang yang di iPhone X, eh, iPhone 10, iPhone 11 atau 12 itu sekarang 5,8, 6, sekitar segitu ya, 5,8 dan 6 lah segitu. Tapi yang berbeda di sini kita bisa lihat kalau dulu itu perbedaannya, kalau dulu itu masih ada fisik, tombol fisik dan di atas itu masih ada mikrofon dan kamera. Sekarang itu sudah full. Untuk kamera masih ada berupa node ya, kayak dahi dahi di sini ya, ada dahi di sini untuk untuk speaker depan dan untuk kamera. Lalu yang di bawah tombol fisik mulai dihilangkan. Jadi membuat tampilannya lebih full gitu. Itu yang sekarang dikejar oleh pabrikan-pabrikan smartphone. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran layar, resolusinya, dimensinya semakin besar, tapi PPI, ini PPI-nya semakin besar juga. Jadi ini ada hubungannya dengan ini jumlah pixelnya, resolusi pixelnya itu tadi. Gitu. Jadi dimensi itu dengan resolusi pixel itu nanti akan berhubungan dengan kerapatan atau PPI. Jadi ini perubahan dari dimensi ini di iPhone, dimensi layar. Nah, ini sekarang kita ke ketajaman. Tadi ya kita sudah saya tadi sempat bahas yaitu mengenai PPI atau pixel per inch. Nah, kita bisa lihat di sini ada iPhone, mulai iPhone iPhone awal dibuat itu 3,5 sampai dengan iPhone 6 yang 5,5 inci. Jadi ukurannya semakin besar. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada ukuran fisik pixel dan ini yang di bulat biru ini adalah PPI-nya atau ketajamannya. Gitu. Ukuran semakin besar, PPI-nya juga semakin besar. Karena kenapa? Karena ukuran resolusi pikselnya juga semakin besar. Gitu. Ya, jadi ukuran dimensi layar itu juga harus diikuti dengan ukuran resolusi pikselnya yang juga harus semakin lebar. Kalau tidak, ukuran dimensi yang semakin besar tapi PPI-nya tetap, maka gambar akan menjadi kurang tajam karena jarak antara pikselnya itu semakin jarang atau renggang. Nah, itu kita bisa lihat di gambar yang sebelah bawah ini. Jika PPI-nya itu kecil atau pixel per insinya ini misalkan 1 inci ya, ini kita ibaratkan 1 inci. Nah, pixel per inchinya itu mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, ini di sini ada 10 ppi, pixel per inci.
Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya itu nggak tajam ya. Kita nggak tahu ini gambar apa karena masih bahkan dot-dotnya itu masih kelihatan. Dot-dotnya eh, per gambar itu masih kelihatan dotnya itu per titik titik gambarnya itu masih kelihatan per pixelnya itu masih kelihatan. Jadi kurang halus. Kita nggak tahu gambarnya apa. Nah, oleh karena itu eh, semakin tinggi eh, semakin tinggi resolusi pixel itu akan menghasilkan layar yang semakin tajam. Asal juga dimensinya tetap ya. Ini kan dimensinya tetap. Kita lihat di 1 inci ini ya. 10, misalkan ini jadi 100, ini jadi 1000, nah ini jadi 2000, gitu. Nah, semakin rapat maka gambarnya akan semakin halus. Gitu. Mungkin ini akan terlihat kotak kalau kita zoom berapa ratus kali gitu akan terlihat kotak-kotaknya. Tapi kalau dilihat dengan mata biasa itu akan terlihat bahwa ini bagus. Nah, standar standar manusia sendiri 400 ppi itu sebenarnya sudah cukup untuk bagi manusia untuk tidak bisa membedakan antara satu titik dengan titik lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada 400 lebih itu sebenarnya bonus gitu ya. Karena mata kita sendiri 400 ppi itu sudah tidak bisa membedakan antara titik satu dengan titik lain. Gitu. Jadi ini meskipun ukurannya semakin lebar, tapi juga diikuti dengan ukuran resolusi pixel yang juga semakin besar, sehingga PPI-nya juga tetap tinggi. Gitu. Ini ini kita bisa lihat ya PPI-nya tetap sama 326, 326, 326. Padahal ukuran layarnya itu semakin besar. Karena di sini untuk mengikuti perkembangan layar, resolusi pixelnya yang dibesarkan. Sehingga PPI-nya itu tetap. Jadi seperti itu. Itu hubungan antara itu ya dimensi dengan resolusi layar. Itu akan menghasilkan ketajaman. Nah, eh, untuk layar itu sendiri sekarang selain kalau PPA sudah cukup ya. Sekarang tuh yang dilihat dari layar itu juga perkembangan bagaimana menghasilkan warna yang bagus. Kita tahu itu adalah AMOLED. AMOLED itu menghasilkan warna yang tajam, produksi warna yang bagus. Itu yang banyak digunakan oleh smartphone terutama high end sekarang gitu ya. Terus juga fresh rate atau bagaimana perubahan tampilan pada layar. Jadi refresh rate ya, refresh rate. Jadi dalam 1 detik itu berapa kali sih layar bisa eee, di-refresh atau berubah layarnya gitu. Nah itu kalau sekarang itu yang banyak digunakan nggak banyak digunakan banyak digunakan masih sekitar 60 kalau nggak salah. Nah eee, yang sekarang ini mulai dikembangkan itu sampai 120 hertz. Jadi 120 kali, refresh, layar dalam 1 detik. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya itu ketika kita misalkan scroll-scroll gitu ya, scroll-scroll layar, coba bandingkan dengan misalkan Anda punya teman Anda yang sudah 120 itu akan terlihat bedanya. Jadi ketika di-scroll mana yang lebih smooth. Jadi, yang 120 hertz itu akan menghasilkan, ketika di-scroll ke bawah gitu akan menghasilkan perubahan layar yang lebih smooth gitu. Karena itu tadi, karena, perubahan dari satu, gambar ke gambar lain itu sangat cepat, 120 hertz kan, sangat cepat sehingga menghasilkan perubahannya lebih smooth, gitu. Itu yang sekarang, sedang banyak digunakan di smartphone-smartphone. Oke, pengaruh resolusi layar pada aplikasi. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang dapat mengerjakan dengan resolusi perangkat bergerak. Tulisan teks pada aplikasi harus dapat terbaca dengan baik. Nah, jadi itu, aplikasi yang baik itu kan, karena smartphone bermacam-macam, maka ada bermacam-macam resolusi perangkat. Nah, aplikasi yang baik itu harus bisa mengakomodasi untuk semua, jenis, layar. Contohnya kalau kita kemarin belajar di ini ya, di hybrid atau di, native, itu biasanya dia kalau kita buat di Android Studio itu dia sudah bisa menyesuaikan untuk beberapa bentuk layar, gitu. Eee, Terus untuk tulisan teks pada aplikasi harus dapat terbaca dengan baik. Nah, itu nanti kita juga harus perhatikan berapa, aplikasi kita makanya ada simulator itu yang digunakan untuk mencoba apakah aplikasi yang kita buat itu sudah bisa, tertampil dengan baik di layar. Jangan-jangan kita membuat, karena mungkin resolusi yang kita buat terlalu kecil sehingga ketika diubah ke smartphone malah gambarnya pecah sehingga tidak bisa dibaca atau dilihat dengan baik. Nah, lalu ada keypad. Keypad ini untuk masukkan teks tadi ya. Nah, kalau dulu itu masih berupa kalau kita lihat di sini BlackBerry, dulu itu masih berupa
hardware atau berupa perangkat yang, masih ini ya, masih berupa keypad keras gitu. Nah, kalau sekarang itu, dengan semuanya sudah layar sentuh, maka keypad-nya pun ada di dalam layar sentuh sendiri, gitu, udah berupa touchscreen. Kalau ini kan masih berupa, eee, tombol pencet gitu ya. Nah, di beberapa perangkat juga kita bisa menambahkan keyboard eksternal yang dihubungkan dengan USB atau dengan Bluetooth. Terus ada Global Positioning System atau GPS, sistem navigasi yang menggunakan satelit yang berorbit pada bumi. Satelit GPS memberikan informasi lokasi dan waktu mana saja yang ada di planet bumi ini. Selama peranti GPS yang membawakan informasi ini dapat melihat lebih dari 3 satelit GPS di saat yang bersamaan. Satelit-satelit GPS dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat dan pertama kali dioperasikan secara penuh oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi kalau dulu GPS itu sejarahnya memang dari Amerika Serikat dan digunakan untuk perang. Oleh karena itu yang mengelola adalah Departemen Pertahanan. Aplikasi yang menggunakan peta dapat memanfaatkan informasi dari satelit GPS untuk menentukan lokasi pengguna pada petanya. Jadi, Global Positioning System ini adalah, suatu fitur yang ada di, smartphone ya, yang digunakan untuk melihat lokasi kita dengan menggunakan satelit. Minimal harus ada 3 satelit untuk menentukan lokasi kita. Jadi nanti sebenarnya itu dia melihat waktu dan, komunikasinya berapa lama gitu ya. Jadi nanti dari berapa lama itu bisa ditarik jarak dari, eee, jika diketahui jarak untuk jarak posisi kita terhadap masing-masing, 3 lokasi satelit itu, maka bisa tentukan sebenarnya lokasi titik kita tuh ada di mana. Biasanya berupa lintang dan bujur. Lokasi kita berupa lintang dan bujur. Nanti posisi lintang dan bujur itu dipindahkan ke aplikasi berupa map, nanti dipindahkan jadi diperlihatkan di mana lokasi kita. Sudah berupa bukan lagi lintang dan bujur, tapi sudah berupa lokasi. Misalkan kita berada di jalan apa, di kota apa, gitu. Tapi biasanya informasinya itu berupa lintang dan bujur. Karena satelit itu dia kan melihatnya dia sekarang berada di posisinya di terhadap bumi itu di lintang dan bujur mana. Terus terhadap kita jaraknya berapa, nanti dengan menggunakan Pythagoras mungkin ya, seperti itu untuk menentukan lokasi tempat kita itu ada di mana. Gitu, jadi bisa memanfaatkan satelit. Nah kalau sekarang juga ada AGPS, ini dengan memanfaatkan internet. Jadi supaya tidak terlalu lama, kalau dulu tuh kita mencari satelitnya tuh terlalu lama karena kita nggak tahu mana satelit yang dekat, jadinya semua dicek, diambil semua data satelit, terus baru deteksi mana yang paling dekat. Nah kalau sekarang dengan menggunakan bantuan, kalau kalian menggunakan map itu, kita harus menggunakan internet kan gitu. Kenapa harus menggunakan internet? Padahal kan kita di sini menggunakan satelit, berarti nggak terhubung dengan internet pun harusnya bisa ya. Tapi itu akan memberikan waktu lag yang sangat lama, gitu. Karena itu untuk mempercepat itu dibutuhkan bantuan internet dan juga, untuk mengetahui lokasi awal kita berdasarkan, BTS kalau tidak salah. Jadi, mungkin, bisa dikoreksi nanti ya, kalau, informasi dari saya salah, tapi setahu saya itu jadi internet itu digunakan untuk, mengetahui lokasi awal kita dari, BTS ya, dari BTS nanti bisa ketahui, lokasi awal kita di mana. Nah, kalau kita diketahui lokasi awal kita di mana, tapi kan belum akurat tuh, belum akurat di posisi apa, kita hanya lokasinya misalkan satu, area BTS saja, satu kecamatan gitu, kita berada di situ. Nah, tapi dengan mengetahui lokasi awal ini, maka kita bisa mencari satelitnya yang terdekat itu mana aja lebih cepat, tanpa harus melihat satelit-satelit yang lain. Kita bisa mencari 3 satelit itu lebih cepat, sehingga lokasi kita itu juga lebih cepat, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini GPS location estimation. Jadi, GPS receiver compares the time when the signal was sent by the satellite with the time signal was received. Jadi, GPS penerima akan membandingkan waktu ketika sinyal dikirim oleh satelit dengan waktu ketika sinyal diterima. Jadi, satelit mengirim waktu, dia dikirim jam berapa, lalu sinyal diterimanya jam berapa. Nah, nanti dari waktu itu kan bisa ditarik jarak ya. Nah, dari situ. Nah, dari nanti itu akan dibandingkan dengan 2 satelit yang lain. Jadi ada 3 satelit yang digunakan. Gitu. Jadi, eee, satelit mengirimkan waktu, dari perangkat kita mengecek berapa lama
dari waktu dikirim sampai diterima, diketahui jaraknya, jarak satelitnya, lalu dibandingkan dengan dua satelit yang lain sehingga diperoleh lokasi yang akuratnya. From this time difference, the distance between receiver and satellite can be calculated. Nah, ini ya, jaraknya ini bisa dilihat. Gitu. Oke, jadi seperti ini menggunakan 3 satelit. Dari jarak ring ini kita bisa mendapatkan, nah ini, perpotongan dari 3 satelit ini bisa didapatkan lokasi yang akurat. Oke, lalu untuk perangkat komunikasi ya, wireless, salah satunya adalah Bluetooth, itu untuk transfer data. Informasi antar perangkat bergerak jarak dekat dengan menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz. Diciptakan oleh vendor telekomunikasi Ericsson pada tahun 94 yang awalnya hanya digunakan sebagai alternatif nirkabel dari penggunaan kabel data RS-232. Lalu tingkat keamanan yang tinggi pada sistem komunikasi datanya sesuai untuk transmisi data dan informasi yang bersifat pribadi dan layanan pengendalian piranti elektronik secara nirkabel. Versi terakhir Bluetooth adalah Bluetooth 5.2 yang memberikan kelebihan untuk generasi berikutnya, untuk generasi perangkat wireless berikutnya dan untuk teknologi audio. Karena sekarang ini sudah banyak perangkat audio yang wireless yang menggunakan Bluetooth. Ya kalian tahu ada ini ya, apa earphone itu wireless audio ya, wireless audio sudah banyak, mulai dari speaker, mulai dari headset, earphone itu sudah terhubung secara wireless dengan menggunakan Bluetooth. Nah, karena biasanya data musiknya, data lagunya itu besar ukurannya, kalau Bluetooth-nya itu kecepatannya masih rendah, otomatis itu kan percuma. Ukuran filenya besar, audionya itu bagus, tapi ternyata tidak bisa tertransfer dengan baik karena kecepatannya rendah. Atau mungkin karena banyak noise-nya, sehingga datanya banyak yang rusak. Gitu. Jadinya mungkin yang audio yang bergelut di bidang audio lebih tahu lah masalahnya. Tapi ini si perkembangan Bluetooth sekarang itu mengejar ke itu tadi transfer data untuk musiknya itu sendiri. Bagaimana mengejar itu? Terus supaya meningkatkan kenyamanan dalam mendengarkan musik sama seperti ketika menggunakan kabel. Tidak ada delay, kan gitu juga. Tidak masalah dengan delay juga. Oke, untuk Bluetooth tuh seperti itu. Lalu ada WiFi. Kalau WiFi ini dulu awalnya untuk internet, bagaimana kita terhubung internet. Tapi sekarang ini juga bisa digunakan untuk komunikasi atau transfer data antar perangkat juga. WiFi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. WiFi Alliance mendefinisikan WiFi sebagai produk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN WLAN apapun yang didasarkan pada standar Institute of and Electrical and Electronics Engineers IEEE 802.11. Namun karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah WiFi dipakai dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim dari WLAN. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya itu WiFi itu adalah WLAN yang menggunakan standar IEEE 802.11. Tapi karena semuanya sekarang menggunakan berdasarkan standar itu, makanya semuanya disebut dengan WiFi. Gitu. Tapi mungkin nama yang lebih cocok sebenarnya WLAN itu sendiri ya, wireless wireless line wireless area network, wireless local area network. Gitu. Jadi itu WiFi kan untuk komunikasi internet ke perangkat. Biometrik sensor, nah ini biometrik adalah alat yang menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi individu berdasarkan pengukuran karakteristik fisiologisnya. Karakteristik fisiologis ini memberikan kemampuan untuk mengontrol dan melindungi integritas data sensitif yang tersimpan dalam sistem informasi. Contoh pada perangkat mobile, yaitu ada fingerprint sensor, sidik jari, dan ada kamera yang berupa bentuk muka atau wajah atau iris. Nah, jadi pada perangkat-perangkat terbaru sekarang itu sudah hampir pasti di semua smartphone itu diberi fingerprint sensor ya, untuk setidaknya untuk membuka kunci lebih cepat dan juga lebih personal karena fingerprint ini setiap orang itu berbeda gitu. Terus biasanya ada beberapa perangkat juga kamera dengan mendeteksi bentuk muka atau wajah
Kalau untuk iris ini mungkin hanya perangkat high end. Setahu saya sih di Samsung yang sudah ada sensor untuk mendeteksi iris gitu. Karena iris sendiri tiap manusia itu berbeda. Gitu. Untuk bentuk muka atau wajah ini ada beberapa perangkat yang bisa diakali dengan menggunakan foto. Nah, tapi di perangkat setahu saya di perangkat seperti iPhone itu dia sudah menggunakan, kayak dot infrared gitu. Jadi tidak hanya mendeteksi secara dua dimensi, dia juga mendeteksi secara tiga dimensi. Jadi lekuk-lekuk tubuh itu diketahui. Jadi kalau menggunakan foto kan nggak ada lekukannya tuh, hidungnya rata kalau foto kan. Nah, kalau iPhone tuh setahu saya dia sudah mendeteksi bentuk muka, bentuk muka tiga dimensi. Jadi tidak bisa ditipu dengan lebih, mudah. Setahu saya seperti itu. Eee, ini untuk biometric sensor biasanya digunakan juga untuk, purchase atau untuk, membayar atau untuk, banyak aplikasi yang akhirnya menggunakan biometrik juga karena membutuhkan, eee, kepastian bahwa yang mengakses itu eee, adalah orang yang tepat gitu, adalah orang yang memang memiliki hak akses. Oleh karena itu digunakan biometric sensor. Itu kan untuk pembayaran online gitu ya, pembayaran online tuh biasanya verifikasinya selain dengan menggunakan PIN, bisa juga dengan menggunakan biometric sensor. Atau juga di, bank itu untuk transfer-transfer juga biasanya meminta, biometric sensor, gitu. Jadi ini akhirnya banyak digunakan juga untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kepastian bahwa itu adalah yang mengakses adalah, orang yang memang memiliki akun tersebut gitu ya. Karena, sulit untuk memasukkan, sidik jari. Kalau PIN mungkin bisa ditiru, kalau sidik jari kan nggak bisa. Internal sensor berupa yang pertama ada akselero. Akselero ini untuk mendeteksi, X, Y, Z. Giroskop ini untuk mendeteksi, putaran ya, angular. Lalu ada kompas, ada GPS, ada light sensor, ada barometer. Oke, ini adalah perangkat yang umumnya ada di dalam suatu smartphone, tapi mungkin ada yang nggak ada ya, barometer ini setahu saya tidak di semua perangkat itu ada. Tapi kalau akselero, giro, kompas, GPS, dan, light sensor ini biasanya ada di setiap smartphone. Nah, terus untuk akselero dan giroskop ini, salah ya dia ya? Oke, seharusnya yang angular berputar itu adalah giro, sedang akselero itu untuk pergerakan berdasarkan akselerasi, arahnya X, Y, Z. Itu kita pelajari. Nah, akselerometer merupakan perangkat untuk mengukur akselerasi yang terjadi akibat perpindahan posisi pada piranti. Namun yang diukur bukan koordinat, melainkan gaya yang dialami oleh acuan atau massa inersia yang terdapat pada bingkai referensi akselerometer. Jadi bukan koordinat, tapi gaya yang dialami oleh acuan. Yang dihitung adalah itu. Jadi nanti koordinat itu merupakan hasil dari perhitungan dari perubahan gaya yang dialami itu ya. Karena F itu kan M kali A. Jadi ada perubahan gaya A, nanti dilihat dari situ dihubungkan dengan X posisi gitu. Jadi antara akselero gravitasi misalkan akselero atau percepatan itu nanti dihubungkan dengan perubahan jarak karena akselerasi itu kan juga meter per second kuadrat ya. Nah, itu ada M-nya itu yang nanti dicari. Berapa meter perubahan terhadap gaya yang diterima. Akselerometer triple axis akselerometer XYZ. Nah, ini adalah akselerometer itu ya, untuk mendeteksi pergerakan XYZ ini. Jadi pergerakan uh, lurus gitu ya. Lurus baik X, baik Y, maupun Z. Communicate stroke low level accelerometer API should be filtered to remove shaking effect using low pass filter. Nah, karena biasanya ada